Saya akan menampilkan di sini wajah pemilu dan pilkada DKI Jakarta dari masa ke masa. Lanjut Pak. Slide kedua. Mungkin kita ketahui bahwa pemilu di Jakarta serupa tapi tak sama. Kenapa? Di Jakarta ini tidak ada DPRD tingkat kota, juga tidak ada wali kota, karena kita masih menganut konsep ibu kota, daerah khusus ibu kota. Akhirnya kita tidak ada seperti daerah-daerah lain untuk kegiatan kepemiluan di tingkat 2. Nah, lanjut, yang perlu dipahami di sini aktor-aktor pemilu, ya. Aktor pemilu di sini ada KPU, ya, Bawaslu dan lain-lain, serta yang kedua partai politik, caleg, terus pasangan calon, lalu pemilih di sini pemilih cerdas dan kritis dan swing voter, ya. Swing voter itu pemilih yang dapat berubah-berubah kalau boleh dibilang. Lalu selanjutnya public opinion, ya, di mana dalam public opinion ini dengan maraknya media-media, medsos, ya, buzzer, apa segala yang bisa mewarnai kepemiluan kita. Tinggal kita pandai-pandai memilih berita-berita yang ada. Oke, lanjut. Kita masuk ke pemilu dan pilkada, di mana pemilu itu pemilu legislatif. Pemilu legislatif yang mana kita memilih DPR, DPRD tingkat provinsi, ya. Terus pemilu presiden dan wakil presiden serta pilkada. Di sini sudah ada tahun-tahun pemilu yang pada saat reformasi itu semenjak tahun 2004 itu udah pemilihan langsung. Lanjut. Pemilu legislatif, lanjut. Nah, dasar hukum pemilu sekarang itu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi kita masih menggunakan aturan yang kemarin, belum ada perubahan. Di mana salah satunya aturan-aturan itu adalah mengenai cara perhitungannya, terus cara parliament threshold-nya, serta cara siapa anggota DPR yang bisa masuk dan tidak masuk. Misalnya tidak memenuhi parliament threshold dalam posisi yang kalau di ini 4,5%, itu posisi di DPR untuk parliament threshold-nya. Itu kita masih menggunakan undang-undang lama, masih undang-undang yang kemarin. Oke, lanjut. Terus daftar pemilih tetap kita di DKI ini kalau di 2019 itu ada 7.211.891. Nah, kalau saya dari Jakarta Pusat itu daftar pemilih tetapnya itu 809.975. Dan saat ini KPU selalu melakukan kegiatan DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Jadi selalu update, kita melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk mengupdate berapa perkembangan dan perubahan data kepemiluan kita. Saat ini kita hingga Desember 2021 itu sudah bertambah sekitar 10.000 menjadi 819.614 untuk Jakarta Pusat, dan untuk DKI itu 7.863.012. Jadi ada penambahan sekitar 600.000 untuk DKI. Kalau untuk Jakarta Pusat itu penambahannya 10.000.
Jadi perubahan-perubahannya ada signifikan yang kita lakukan koordinasi dengan Dukcapil Jakarta Pusat. Lanjut. Jumlah pemilih dan TPS. Ya tadi sudah saya sampaikan posisinya, itulah jumlah pemilih. Nah, jumlah TPS. Jadi kalau nanti ke depan ya Pak, tolong ya kalau misalnya ini loh jumlah TPS kita, ya saksi-saksinya tolong dihadirkan di sana ya. Nah, tinggal bagaimana keluarga besar Ikatan Keluarga Minang ini bisa berperan membackup teman-teman ya keluarga besar Minang yang misalnya yang maju sebagai caleg atau maju sebagai calon pilkada, itu juga berperan di TPS-TPS. Kuncinya dalam kepemiluan itu bagaimana kita mendulang suara di TPS. Ya. Oke, jumlah TPS kita kalau di DKI itu ada 29.000 dan kalau di Jakarta Pusat itu ada 2.992. Itu harus yang kita sediakan. Lanjut. Nah, ada jumlah parpol peserta pemilu dari tahun 2004 sampai 2019, terakhir 16 parpol itu yang mengikuti pemilu di 2019. Nah, sekarang ini yang dapat mengikuti tanpa verifikasi faktual itu ada 9 parpol. Sisanya nanti akan dilakukan verifikasi faktual. Lanjut. Jumlah dapil. Ya. Jumlah dapil lanjut ya. Turun. Nah, jumlah dapil posisinya khusus di DKI Jakarta untuk 2000, naikkan dikit Pak, langsung di 2019. Ya, 2019 dapil kita itu DPR ada 3 dapil, jumlah kursinya totalnya 21. Dapil DPD 1, kursinya 4. Dapil DPRD itu ada 10 dapil. Ya, jumlah kursinya 106. Saat ini kemungkinan belum berubah untuk posisi dapil kita. Ya mudah-mudahan 106 itu ya ada 20-30 dari keluarga Minang. Hari pemungutan suara, silakan lanjut. Nah, ini hari pemungutan suara dan alhamdulillah sudah ketuk palu walaupun belum disahkan secara resmi ya. Namun kita sudah memutuskan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden itu tanggal 14 Februari 2024. Ya. Jadi tanggal 14 Februari 2024 ini masih ada sekitar ya mungkin 2 tahun. Ini sangat pas kalau dari keluarga Minang ini berorientasi untuk melakukan pencalekan, ya dari sekaranglah sudah membangun jaringan-jaringan tersebut. Karena paling tidak kita membutuhkan, misalnya di Jakarta Pusat itu ada 2.900 saksi yang harus kita penuhi. Paling enggak itu satu TPS itu minimal 5 sampai 10 suara. Itu minimal satu caleg. Kalau misalnya dapil itu ada 10 atau 12 caleg, maka ya dia harus mengadakan fasilitas itu semuanya biar mereka dapat meningkatkan suara di masing-masing partainya. Jadi pemilu legislatif kita itu tahun 14 Februari 2024. Lanjut. Nah, ini tanggal-tanggal pemilu. Oke, turun ke bawah. Nah, cara menghitung kursi kita itu masih menggunakan, karena undang-undangnya belum berubah, maka kita masih menggunakan sign language, ya sign like, ya sistem perhitungan yang dibagi, ya ada di situ mungkin bisa di Word-nya Pak, kalau bisa dilihat sebentar, yang
Yang Word ada nggak Pak? Ya, ya sign language. Nah, ini sign language, ya. Oke. Di sini ada keterangannya, nanti bisa diperbanyak Pak, ya. Untuk sebagai informasi, sistem perhitungannya itu terus lanjut Pak. 13579 itu sistem pembagiannya. Putaran 1, putaran 3, putaran 5 dan putaran 7 dan 9. Lanjut terus ya. Nah, ini posisinya. Kalau misalnya Partai Apel dapat 36.000, maka posisi dia itu dapat 3 kursi. Lalu Partai Blimbing dapat 1 kursi, Partai Coklat dapat 1 kursi, Partai Durian 1 kursi, nah itu dia bagi berdasarkan yang tadi 1, 3, 5, 7, 9. Terus naik lagi. Oke, lanjut. Nah, ini ada banyak perhitungannya, nanti bisa diperbanyak. Lanjut Pak. Nah, ini posisi pembaginya begini. Partai Apel 36.000. Berarti hitungan pertama dia dapat 1 kursi. Ya kan? Setelah 36.000 itu dia turun nomor 2-nya siapa sisanya itu? Itu 18.000, dia nomor 2. Lalu lanjut ke Partai Coklat nomor 3 15.000, partai yang ke selanjutnya 3 itu 15.000. Ini kan 9.000. Berarti naik lagi 12.000 di sana. Ya, itu 12.000. Nomor 4, nomor 5 9.000. Ya. Terus itulah jumlah kursi yang ada, yang terbaginya demikian. Nanti bisa di print, bisa diperbanyak Pak Ketua, biar teman-teman tahu cara menghitung sistem sign language ini. Silakan lanjut. Oke, balik lagi ke yang tadi Pak. Nah, ini parliament threshold. Kita ini urusan mungkin di nasional ya. Jumlah kita itu parliament threshold itu 4% yang harus terpenuhi oleh masing-masing partai untuk dapat duduk di DPR ya. 4% kalau di 2019, dan di 2024 pun juga tidak ada perubahan, masih 4%. Lanjut ke bawah. Perolehan kursi sudah ada di sini, bisa Bapak nanti di print Pak. Yang ada berapa di 2019, partai-partainya segala semuanya ada tercatat di sini. Silakan lanjut lagi Pak. Oke, ini DPRD. Nah, partai-partai yang terpilih Gerindra PKB 5, Gerindra 19, PDIP 25, Golkar 6, Nasdem 7, PKS 16. Ini DPRD. Kalau DPRD tidak terpengaruh dengan parliament threshold, dia tetap masuk dalam kursinya, tapi bisa jadi dia kayak PSI. PSI ada di sini, tapi di DPR dia tidak ada karena parliament thresholdnya tidak tercukupi. Oke, lanjut. Nih ya, pemilu presiden dan wakil presiden kemarin. Lanjut. Oke. Dasar undang-undangnya sama, Undang-Undang Nomor 7 2017. Lanjut Pak. Nah, daftar pemilih tetapnya ya itu berdasarkan jumlah pemilih secara nasional. Jadi kalau misalnya kemarin itu banyak pemilih tambahan yang dari daerah, tapi dia tidak bisa memilih DPRD tingkat provinsi karena dia berasal dari daerah lain. Oke, lanjut Pak. Daftar calon tetap ya ini nggak usah presiden tadi. Oke. Nah, sekarang pada prinsipnya gini Pak. Setiap kita ingin memperjuangkan dari keluarga besar kita ya, itu tolong upayakan bagaimana kita fokus mendukung di masing-masing dapil itu sendiri. Pertama, tolong penuhi saksi-saksi yang ada ya. Didaftarkan saksi-saksi itu ke petugas KPPS ya.
kalau bisa melalui partai politik. Jadi kita punya calon, lalu kita berdayakan saksi-saksi yang ada. Nah, itu posisinya. Nah, yang terpenting lagi ini ada informasi tentang video, Pak. Kalau video, saya berharap bapak-bapak dapat mengontrol apakah bapak-bapak sudah termasuk dalam daftar pemilih di ya catatan kami. Nah, itu Bapak bisa lihat polanya. Ini khusus Jakarta Pusat, Pak. Yang bagi yang berdomisili di Jakarta Pusat itu dapat coba mengontrol di aplikasi kami, namanya aplikasi Pejambon. Ya, silakan lanjut. Aplikasi Pejambon, pemilih Jakarta Pusat mutakhir berbasis online. Selamat datang di aplikasi Pejambon. Aplikasi Pejambon merupakan aplikasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau DPB yang menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data. Aplikasi Pejambon dikembangkan oleh KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat terkoneksi secara langsung dalam mengecek data, melakukan perubahan data, dan mendaftarkan diri sebagai pemilih. Aplikasi Pejambon memiliki beberapa menu, yaitu menu cek pemilih, menu permohonan pemilih baru, menu perubahan data pemilih, menu panduan, dan menu infografis. Aplikasi ini berbasis web, sehingga dapat diakses langsung tanpa mendownloadnya di Play Store. Untuk masuk ke dalam aplikasi Pejambon, ketik pejambon.kpujakpus.id pada halaman website komputer atau smartphone Anda. Saat memasuki aplikasi Pejambon, dapat dilihat tampilan utama infografis daftar pemilih berkelanjutan atau DPB bulan berjalan. Kemudian masuk ke menu utama. Anda dapat langsung melakukan pengecekan dengan memilih menu cek pemilih dengan memasukkan 16 digit nomor KTP. Anda akan mendapatkan informasi sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih berkelanjutan. Jika Anda belum terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan, Anda dapat mengajukan permohonan pemilih baru dengan cara memilih menu permohonan pemilih baru. Menu kedua adalah menu permohonan pemilih baru. Dalam menu permohonan pemilih baru, terdapat form yang harus diisi dengan lengkap oleh pemohon dengan melampirkan foto KTP dan foto kartu keluarga. Data Anda kemudian akan diverifikasi oleh admin untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Selanjutnya, jika ingin melakukan perubahan data, Anda dapat memilih menu perubahan data. Dalam menu perubahan data, terdapat dua pilihan, yaitu sebagai pribadi atau pelapor. Perubahan data sebagai pribadi adalah diri Anda sebagai pemohon. Selanjutnya, pilih menu perubahan data pribadi dengan mengisi form perubahan data dengan melampirkan foto KTP dan foto kartu keluarga. Perubahan data sebagai pelapor adalah Anda melaporkan perubahan data untuk orang lain. Selanjutnya, pilih menu perubahan data sebagai pelapor dengan mengisi form pelaporan perubahan data dengan melampirkan foto KTP dan foto kartu keluarga. Pelaporan perubahan data yang Anda lakukan akan diverifikasi oleh admin untuk pelaporan perubahan data dalam daftar pemilih berkelanjutan. Menu selanjutnya adalah
menu panduan penggunaan yang berisi petunjuk dalam pengisian aplikasi Pejambon. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center data pemilih KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat di nomor 0822 1000 3171 dengan langsung mengklik pada barcode yang tertera. Menu terakhir pada aplikasi Pejambon adalah infografis data pemilih berkelanjutan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat setiap bulannya. Klik pada salah satu gambar untuk melihat data infografis bulan yang Anda inginkan. Demikianlah penjelasan mengenai aplikasi Pejambon. KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat memegang prinsip yang memberikan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya. Terdaftar, baru keren. Saya rasa itu informasi yang perlu Bapak ketahui, bahwa untuk dapat ya istilahnya kita mensupport atau mendukung orang-orang yang akan kita dukung, pertama dipantau lewat aplikasi ini apakah juga sudah terdaftar sebagai pemilih. Nanti kami akan melakukan koordinasi dengan Dukcapil tentang laporan-laporan tersebut ya, untuk dapat dimasukkan dalam daftar kependudukan yang akan sebagai pemilih. Jadi sangat penting kalau kita sudah banyak berkeliling tapi kenyataannya yang kita ajak itu tidak masuk dalam daftar pemilih. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, wabil khusus bagaimana kita mengetahui tentang kepemiluan yang ada di DKI Jakarta, khususnya di kota-kota besar. Kalau untuk ada yang pilkada, ya mungkin kita sudah banyak paham sama bahwa prinsipnya nanti pilkada ke depan, bahwa seorang calon pilkada berbasiskan hasil suara yang DPRD tanggal 14 Februari. Jadi jumlah kursi yang ada pada 14 Februari itu hasilnya itu sebagai tiket untuk sebagai calon pilkada. Kalau untuk ke depan seperti itu. Itu aja mungkin tambahan yang dari saya untuk yang ada. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke rakyat kita. Terima kasih kepada KPU. Ya, baik kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPW KM DKI Jakarta, Pak Irwandi, kemudian Bapak Wakil Ketua, para Ketua DPD, Ketua DPC, beserta jajaran, kemudian kepada para SC. Sebelum kami buka, kami mengenalkan dulu Pak anggota SC. Pertama Pak Mas Sopian sebagai sekretaris, pada kenal. Paling kiri adalah Pak Arnold, anggota, kemudian Pak Supratman, tadi juga ahli pantun juga kayaknya di beliau ini. Namanya Pasambahan. Sebelah kanan saya Pak Indrayani, sebelah kenal ya. Pak Nospi, terakhir Pak Irwansah Sikumbang. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Rapat Kerja Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Rapat Kerja Wilayah DPW IKM Provinsi Jakarta dimulai. Pertama kami menyampaikan dari SC,
Ada dua metode dalam sidang ini. Satu, SC mengantarkan pimpinan sidang. SC mengantarkan pemilihan pimpinan sidang. Yang kedua juga bisa ditawarkan apakah SC langsung menjadi pimpinan sidang. Sekarang disampaikan kepada peserta rapat, peserta raker, apakah kita memilih pemimpin sidang baru ikut dengan strukturnya? Langsung ada, mengingat waktu gitu ya? Ya, oke. Yuk. Kemudian kita lanjut ke tata tertib. Tata tertib ini dibaca satu-satu pasal per pasal atau ada yang baca nggak nih? Mau baca satu-satu? Oh ya, kami ada masukan dari wakil ketua, dibaca 5 menit. Kemudian baru kita bahas. Silakan baca 5 menit. Setuju baca 5 menit? Setuju? Oke. Sambil membaca Pak, ada koreksi sedikit saya tambahin. Terkait pasal 5 dengan pasal 4, di situ ada tertulis pemantau. Sedangkan di pasal 12-nya tertulis peninjau. Jadi tidak masuk di situ, maka itu kawan-kawan rubah aja pemantau menjadi peninjau. Karena pada dasarnya Pak Ketua pada umumnya dipakai peninjau. Jadi pemantaunya tolong dicoret diganti dengan peninjau. Jadi nyambung ke pasal 12 isinya. Ya Pak Ketua ya. Nah. Jadi istilah pemantau itu di anggaran dasar rumah tangga ya. Jadi yang kita ikutin ADRT aja, jadi bukan peninjau, agak aneh memang. Nanti kalau mau rubahnya di Munas saya kita ketemu. Jadi peninjau diganti dengan pemantau. Jadi kalau ada kata-kata pemantau ganti dengan peninjau. Tapi kalau untuk rapat kerja ini nggak ada masalah deh. Kita semuanya hak bicara aja. Nggak ada yang dipilih-pilih, nggak ada hak suara. Jadi no problem lah itu. Indah-indah ya. Ya, supaya nyambung memang dia kata-kata koreksi ya, kata-kata pemantau diganti dengan peninjau. Setuju ya? Peninjau diganti dengan pemantau. Setuju ya? Setuju? Setuju? Terima kasih atas kesempatan ya. Kalau kami melihat nih di pasal 4 ini poin B, biasanya lazimnya tuh nggak ada pemantau. Kalau pemantau tuh kayak pemantau pemilu gitu ya. Peninjau juga yang tadi di pasal 12 ya Pak Indra ya. Peninjau itu pesertanya misalnya ini DPW. Nah, di kita DPW, DPD dan DPC. Kalau misalnya kalau pesertanya cuma DPW, DPD sama DPC jadi apa Pak? Ya kan? Nah, sementara lazimnya ini paling sedikit pesertanya DPD. Kita diundang ini DPD dan DPC sebenarnya jadi peserta. Jadi harus kita ya, lebih diperjelas nih Pak nih. Apa betul di anggaran dasar anggaran rumah tangga kayak begini? Nah, lebih diperjelas karena lazimnya apalagi nama pemantau. Pemantau itu ada kegiatan di sini mereka memantau di pojok situ Pak. Seperti pemantau pemilu. Jadi kami minta dijelaskan yang Pak, yang pasal 4 itu Pak. Terima kasih. Saya dulu jelasin nanti Pak Wakil mungkin. Jadi memang pemantau ini diambil dari anggaran dasar rumah tangga yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Di situ disebutkan dengan jelas pemantau itu adalah DPD dan DPC. Jadi kalau kita mau merubah ini berarti kita melanggar anggaran dasar rumah tangga jadinya. Jadi menurut hemat saya, sementara kita bersabar dulu sampai Munas, pemantau itu ya seperti apa adanya di ADRT dulu Pak Haji. Itu. Jadi betul ini juga perdebatan Pak, kita ya? juga di waktu rapat SC, rapat persiapan DPRC juga jadi pembahasan ketat juga emang. Silakan. Baik Pak Haji Pepen. Jadi kalau memang di anggaran dasar berbunyi pemantau, saya belum baca anggaran dasar Pak ya. Kalau memang berbunyi pemantau, pasal 12-nya yang kita ganti jadi pemantau juga.
Ya, karena di sini ininya letak masalahnya. Jadi dari atas pemantau kok di bawahnya isinya peninjau gitu. Tapi yang lazim itu betul Pak Haji PP bilang tadi, peninjau. Dan peninjau ini mungkin saya tambahkan, ini kalau sepakat, peninjau itu peserta itu adalah DPW dan DPD. Peninjau itu adalah DPC, ya. Nah ini mungkin yang Pak Haji PP itu yang maksud. Jadi gitu Pak Ketua, ya. Ya, emang itu benar sih yang dikatakan oleh Pak Haji Pepen, Pak Wakil tadi. Tapi karena di ADRT-nya udah begitu ya mau diapain? Nah, kita nggak sesuai dengan ADRT ya nanti cacat hukum pula. Jadi kita sepakat pakai ADRT dulu ya. Daripada nanti masalah pula nanti di belakang hari gitu. Oke ya. Jadi pemantau tetap. Nah itu ada tuh, tolong dibaca tuh. Ada di anggaran dasar pemantau Bapak. Iya, iya. Jadi kita yang pasal 12 yang kita ganti. Ya. Peninjau ini pemantau. Ya. Supaya nyambung ke bawah. Oke, setuju ya, pakai ADRT aja. Oke, waktunya udah 5 menit. Kita lanjut. Ya. Oh, setuju. Kita masukkan di rekomendasi revisi anggaran dasar rumah tangga di Munas. Untuk bahas pasal per pasal ya. Pasal per pasal ya, ini pasal per pasal. Gimana peserta pasal per pasal atau gimana? Bacakan aja. Ya. Ada koreksi di tatip? Ya benar, karena peserta telah baca, mengingat waktu, apakah tatip ini kita setujui? Setuju ya? Ada? Ya, ada koreksi. Silakan. Terima kasih pimpinan. Terkait pasal 4 itu mengenai peserta. Yang berhak mengikuti Rakerwil adalah poin A yaitu peserta yaitu pengurus DPW IKM Provinsi DKI Jakarta. Terus yang kedua, kalau memang kita masih mengikuti ADRT yaitu pemantau, yaitu pengurus DPD atau ketua DPC. Kalau kita kaitkan dengan hak dan kewajiban, pasal 5 selanjutnya, di ayat 1-nya, hak bicara peserta adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang, baik secara lisan maupun secara tulisan. Poin keduanya, kewajiban peserta dan pemantau. Poin A, menaati tata tertib persidangan, garis miring, permusyawaratan. Poin B, menjaga ketenangan persidangan. Poin C, berpartisipasi dalam mencari penyelesaian permasalahan yang dibicarakan dan ikut serta ikut menyumbang buah pikiran yang positif dan bermanfaat. Jadi terkait di sini yang poin B itu kan pemantau yaitu pengurus DPD dan DPC. Dikaitkan dengan yang hak bicara itu kan peserta. Berarti untuk pemantau tidak memiliki hak berbicara gitu. Ya udah gini kasih, aja. pimpinan. Kalau saya usul hak bicara peserta dan pemantau aja di ayat 1 ya, masuk ya. Ya, dia tambah aja pemantau sih. Jadi ayat 1-nya hak bicara peserta dan pemantau, oke? Terima kasih Masuk. pimpinan. Oke, berarti pemantau dan peserta sama haknya. Kalau nggak ada lagi perubahan, jadi saya sebelum ini ya, saya jelaskan dulu filosofi dari program kerja ini. Karena masa kerjanya cuma 1 tahun, masa waktu hasil akhir ini, maka kita memilih program kerja yang betul-betul
bisa atau layak dilaksanakan dalam jangka 1 tahun. Jadi tidak program muluk-muluk. Itu. Oke, kalau nggak ada koreksi, kita sepakat ya, tatib kita setuju ya. Oke, ya silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Saya melihat konsep rancangan tata tertib ini sepertinya nggak ada beda antara peserta dan pemantau. Ya. Ini tergambar dari hak dan kewajiban pada pasal 5 itu. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah apa sih bedanya? Kalau memang tidak kelihatan bedanya, kita harus membedakan di sini nih. Jadi mungkin kita pertegas pembedaannya apa. Ya, terima kasih. Jadi memang ya karena Rakel ini sebenarnya kan nggak ada yang dipilih ya. Sebenarnya karena ada istilah di anggaran dasar ada pemantau, ya pada hakikatnya pemantau, peninjau, dan peserta kalau di Rakel ini kayak sama aja karena nggak ada hak suara, nggak ada pemilihan. Ya, menurut saya daripada kita berlama-lama lah, nggak penting ini nggak usah kita bahas, artinya sama aja lah hak peserta dengan pemantau. Oke? Jadi kita akan membahas yang nggak penting gitu. Terima kasih. Ya, karena nggak ada pilihan. Oke, setuju ya, kita setuju ya. Oke, oke. Oke. Ya, tatib udah selesai. Sekarang kita ini yang penting nih. Program kerja ini layak atau bisa nggak dilaksanakan nih? Silakan dibaca 5 menit, baru kita bahas. Oke, udah 5 menit, skorsing dicabut. Nah, ini agak konsen dikit nih. Kayaknya ini harus dibaca. Ini kalau itu saya minta sekretaris yang baca nih. Untuk program kerja, silakan Pak Sekretaris. Baik, Bapak Ibu. Barangkali adalah membaca sedonya Bapak Ibu ya. Kalau pendahuluan lah sama-sama dibaca barangkali. Barangkali untuk menghemat waktu kita langsung saja untuk program kerja tahun 2022 di sektor agama Islam dan zakat. Bapak Ibu disiko di rancangan programku ada kita cantumkan pengajian bulanan. Apakah ada dari Bapak Ibu masukan atau kritik atau saran-saran untuk pengajian bulanan? Silakan Pak Ustadz. Mikrofon tolong Pak, mikrofon Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada steering komite yang saya muliakan, bahwasanya ini sifatnya masih belum spesifik pengajian bulanan. Pengajian bulanan ini spesifiknya untuk DPP, DPW, DPD, apa DPC atau general semuanya. Pertama itu. Kedua, sedikit untuk mengambil ibroh contoh yang baik dari Forum Ulama Habaib Jakarta, bahwasanya ada spesifikasi pengajian untuk ASN, polisi, kepolisian dan militer jadi satu. Insya Allah bulan Februari Pak berjalan. Nah, contoh seperti itu dalam hal kaitannya dengan IKM, apakah ini ada spesifik untuk pedagang ataukah untuk internal pengurus atau yang lainnya? Itu yang bertalian dengan pengajian bulanan. Yang kedua, saya mengusulkan untuk pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah ini diupayakan agar didaftarkan di Basarnas. Betul ya? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kita membentuk namanya UPZ, Unit Pelayanan Zakat khusus IKM. Dan itu akan memberikan dampak yang sangat bagus karena Basnas akan memberikan pengelolaan zakat itu untuk dikelola oleh IKM dan didistribusikan kepada anggota IKM juga. Sebab sekarang ini tidak boleh pengumpul zakat tanpa terdaftar atau terregistrasi dengan Basnas. Demikian yang baru saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada? Cukup? Masih? Masih silakan Pak, ditampung dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khusus untuk program kerja di bidang sektor agama, Islam dan zakat ya. Ini kegiatannya cuma 2, pengajian bulanan sama pengumpulan ZIS itu. Kalau saya lihat sini perlu untuk peringatan hari-hari besar Islam tambahan, karena itu kan tidak mencakup di sini. Dalam puasa nanti mungkin ada buka bersama caranya atau apa gitu, Lebaran, tarawih keliling, hari-hari besar Islam itu perlu juga kita peringati. Ya, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Masih ada tadi? Masih silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, saya dari Ketua Divisi Kecamatan Grogol Petamburan ingin menanyakan atau menambahkan saran dari bidang sektor agama atau Islam. Di samping ada pengajian bulanan, saya ingin menambahkan supaya IKM kita ini diadakan safari subuh berjamaah dengan secara bergantian, karena disitulah letak posisi peta kekuatan IKM kita. Emang terasa berat sekali tampaknya, tapi kalau ini sudah tumbuh bisa sholat subuh berjamaah bersafari Ramadan atau Ramadan yang biasa dilakukan, ini akan kelihatan peta IKM kita, kekompakannya. Saya rasa yang berat itu bisa kita kerjakan. Saran saya hanya itu aja, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih cukup? Silakan Ibu silakan Bu. Oh, Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DPC IKM Sawit Jakarta Selatan, Jakarta Timur.
Eh, saya sedikit memberikan masukan saja 3 poin, yaitu sektor organisasi, kader dan keanggotaan dalam poin B, C dan D, ya Pak. Maaf, Ya? kita ini di agama dulu Pak. Oh, agama dulu ya? Ya, agama dulu. Baik, coba nanti aja Pak Busri. Iya Pak. Ya, baik. Mungkin Kalau yang lain. agama mungkin sedikit Pak. Kalau pengajian bulanan ini, karena kita apa namanya di IKM memang ada kegiatan apa namanya arisan ya, arisan. Jadi ini bisa dilakukan Pak yang ini. Tapi kalau pengumpulan zakat ini, saya sudah agak lama melakukan ini. Memang ini harus persiapan yang matang kita Pak. Itu. Kalau pengumpulan zakat, ya strukturnya dan betul ya bilang Pak Haji tadi, tidak bisa kita semena-mena untuk mengumpulkan. Kena hukum kita, ada aturannya. Itu saja masukan tentang agama. Baik, makasih Pak Busri. Masih Adong, tadi Ibu tunjuk tangan, silakan Bu. Satu lagi kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni dari DPC Jakarta Pusat. Masalah sektor agama Islam dan zakat, di sini ada 2 program, pengajian bulanan dan pengumpulan penyaluran zakat, infak dan sodakoh. Kalau bisa ditambahkan kurban, karena IKM itu di Jakarta itu cukup banyak dan insya Allah masalah kurban itu juga bisa diadakan. Itu aja. Jadi sebaiknya dari pengumpulan zakat, infak, sedekah dan masalah kurban itu bisa dibentuk panitianya, dibentuk panitia khusus. Hanya saja di sini saya mohon gitu, minta penjelasan zakat. Zakatnya itu zakat apa? Karena zakat itu banyak macamnya. Jadi mohon ini ada penjelasan zakatnya, zakat apa yang akan dikumpulkan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa cukup ya Bapak ya. Masih? Ya, silakan Pak, silakan Bapak. Yang mengajukan pertanyaan sebaiknya berdiri ya. Jadi yang jalan mic tahu dia kemana orangnya jalannya gitu kan. Ya, dan usulnya pun kalau bisa berdiri juga. Terima kasih pimpinan sidang. Perkenalkan, Ambo Basawak Jalah. Karena itu adalah organisasi perantau Minang. Sudah seyogyanya awak bahasa Minang. Ambo danga tadi bahasa Indonesia satunya. Mohon maaf nih, kebetulan Ambo Ketua DPW PKDP DKI. Jadi kami kalau seandainya bahasa Indonesia kan diendo kami. Wah kira-kira kalau awak di situ bahasa awak satu banyak kira. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Tapi mohon maaf ya, kadang-kadang Ambo bahasa Minang, kadang-kadang bahasa Indonesia. Jadi kalau terbiasa. Ambo menyarankan yang pertama adalah Ambo tidak melihat di Siko sebuah organisasi itu kan butuh dana dalam menjalankannya. Nah di sini tidak kelihatan kira-kira IKM ko untuk menjalankan dari mana dananya. Kalau seandainya awak mengharapkan sumbangan, sepertinya malu lah. Jadi mungkin ada sumber dana, coba ciptakan sebuah inovasi. Kalau misalnya kita data organisasi-organisasi usaha orang awak ko, mungkinnya sebagai distributor ko kan bisa dibuat gerai misalnya kan. Kemudian ketika ada gerai ko, awak bertanya ke orang yang punya gerai ko, bara untuk IKM, sehingga bisa menjadi dana untuk bisa menjalankan IKM ko.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu mungkin untuk munas barangkali ya, atau mubes apa istilahnya ambo kurang tahu, kurang paham juga. Jadi ambo mencari kalau dari judulnya kok Ikatan Keluarga Minang Wadah Pemersatu Perantau Minang. Jadi terkesan bagi ambo itu adalah satu-satunya wadah perantau Minang yang tertinggi menurut pandangan ambo. Kalau istilahnya kok payung panji. Jadi kalau ada organisasi yang ada sebelumnya yang bersifat keminangan yang lebih gadang lah itu seperti IKM itu. Nah, kemudian yang akan ada itu adalah bagian atau berada di bawah IKM. Jadi yang berasal IKM harus mampu menyatakan bahwa IKM adalah payung panji. Ambo sebagai pengurus dari PKDP siap menyatakan bagian dari Ikatan Keluarga Minang. Pak kira-kira. Baik Pak. Baik, cukup Pak ya. Oh dibatasi ambo ngomong. Ya, masih ada Pak. Kita coba satu-satu dulu Pak. Oh satu-satu maksudnya ambo lah dulu tuh. Oke, masih. Jadi kalau awak ingin menyatakan bahwa IKM Adat itu adalah organisasi induk itu, tentu IKM itu sendiri harus bisa menunjukkan eksistensinya. Misalnya hadir di acara-acara organisasi seperti di PKDP atau organisasi lainnya, dan bila perlu melantiknya. Jadi itu butuh koordinasi, komunikasi, konsolidasi dengan organisasi-organisasi lain. Jadi kapan lain IKM ko menunjukkan itu? Ambo calia kini Lunado IKM ko hadir dalam satu organisasi lain itu. Mungkin kalau ambo sampaikan banyak sekali kok, cuma karena ya baik Pak, kita jangan melebar dulu Pak. Insya Allah yang Bapak sampaikan tadi bisa nanti kita bahas di Dewan Pimpinan Pusat Pak. Oke, karena kita fokus untuk program itu saja dulu Pak ya. Baik Bapak Ibu. Oh masih. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Pak dari Jakarta Utara. Di sini melihat program kerja dari sektor agama Islam di poin B yaitu pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah atau ZIS. Kemudian saya melihat lagi di sektor sosial poin C, menghimpun dan mengelola dana dari pengurus dan anggota IKM yang mampu dalam bentuk zakat, infak, sedekah atau ZIS. Itu bantuannya ada dualisme Pak, ada dari agama, dari sosial. Jadi mungkin ambo sedikit saran, mungkin kalau untuk pengumpulan infak bisa masuk di seksi agama. Nah nanti seksi sosial itu mencari sasaran anggota awak, kok perlu bantuan, perlu dibantu dari dana ZIS itu. Mungkin ada keluarga awak anaknya putus sekolah, atau mungkin rumahnya misalnya ambruk atau baa, mungkin bisa awak bantu mameloi senek atau baa gitu Pak. Mungkin lebih daripada kan Iko kalau awak lihat dua-duanya menghimpun dan mencari dana Pak. Jadi khawatirnya terjadi dualisme. Jadi mungkin diputuskan salah satu saja Pak. Mungkin kalau untuk pengumpulan ZIS-nya itu adalah di seksi agama. Nah sasaran untuk penyalurannya mungkin dari seksi sosial mengusulkan kepada seksi agama. Oh Iko mungkin layak untuk dibantu. Mungkin itu so Pak, makasih. Baik, terima kasih. Rasionya lah cukup ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan itu bisa kita sepakati. Yang pertama masalah pengajian bulanan. Sifatnya Dewan Pimpinan Wilayah itu adalah koordinator. Apalagi kalau pengajian sebenarnya, kalaupun kita sepakati pengajian bulanan, raso-rasonya mungkin apalagi awak di Jakarta agak barik rasonya kalau hanya sekedar pengajian yang waktunya mungkin 1 jam dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat. Jadi sifatnya DPW mengkoordinir atau mensupport DPD maupun DPC untuk mengadakan pengajian bulanan. Mungkin raso-rasonya itu yang paling ideal. Tentu ambo bertanya ke bapak-bapak ibu dan risiko, kebetulan risiko ada DPD, DPC, apakah untuk
DKI Jakarta memungkinkan tidak diadakan pengajian bulanan di tingkat DPD? Bisa. DPD bisa. Jakarta Timur DPC-nya 10 bisa. Yakin? Artinya kita sepakati bahwa pengajian bulanan DPW mensupport setiap DPD mengadakan pengajian bulanan. Bagaimana, setuju? Setuju. Selesai cik. Kalau kayak balai semua. Baik, kemudian terlupa cik, palulah tatoko. Nah, hari besar Islam yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi dan safari subuh berjamaah. Nah, kalau itu mungkin dipelopori langsung DPW ada kemungkinan. Cuman rasa-rasanya pengurus DPW siap enggak? Itunya. Bisa-bisa saja, cuman siap enggak pengurus DPW kok? Pak Irwandi hari ko Jakarta Pusat, Biswa Rizdah itu mungkin Jakarta Timur. Ba'a. Ya, silakan langsung Pak Ketua. Terima kasih. Alhamdulillah itu cita-cita yang baik ya. Tapi memang kita harus mengukur juga kemampuan dari SDM kita ya. Jadi pengurus, apakah pengurus itu jangan nanti sudah disepakati di sini tidak jalan, ini kan gini. Kalau membuat program kita harus kira-kira yang bisa dicapai. Jangan buat program yang kira-kira sulit dicapai. Itu namanya kasih PR kita kan gitu. Ya itu bandingannya. Ya terima kasih. Baik. Nah, sama-sama mendanga gitu dari ketua ya gak barik rasanya. Berarti artinya hari-hari besar Islam itu mungkin nanti digabung saja diadakan di tingkat DPD ya termasuk dalam pengajian bulanan. Ya kalau kebetulan itu pas Isra Mi'raj tentu agak gadang seketik, tetap diadakan di tingkat DPD. Baik, terus kemudian tadi termasuk safari subuh berjamaah. Subuh berjamaah go sebenarnya barik Pak. Ambo pernah ikut anggota subuh berjamaah go. Itu tingkat kelurahan loh Pak. Acu absen ambo daripada satu Pak. Kira-kira Bapak Ibu. Ko DPC, DPD nanado sih kok mungkin ndak Wak Karajoan. Sebab ditulis kok ndak mungkin. Kok program kok dipapar kok masuk TV One mah. Orang tahu sebalik tahu ndak tak Karajoan. DPD yang hadir kira-kira sanggup ndak untuk di bulan puasa mungkin jadi jo atau di hari biasa safari subuh berjamaah. Lei talok Bapak Ibu barik ya. Iya barik. Oh ya silakan Pak. Ada yang mau bertanya silakan. Izin ke Pak SC untuk pelaksanaan subuh berjamaah mungkin pelaksananya ada di PC, DPD dan DPW memantau nomor support itu bisa. DPC yang mengadakan antar masjid-masjid di kelilingan dia itu, nah nanti memantau apa disupport. Jadi tiap DPC itu yang mengadakan, bukan DPW yang mengadakan mestinya. Baik. Terima kasih. Pak. Ya silakan Pak Ustadz. Sekedar menyempurnakan atau menambahkan usulan tadi tentang subuh berjamaah itu memang bagus sekali. Kebetulan Al-Fakir ini juga termasuk salah satu pengurus sebuah gabungan tingkat kecamatan se-Jatinegara, ada 110 masjid dan musola. Kebetulan juga saya punya guru Allahyarham Habib Ali bin Abu Rahman Asegaf. Beliau dikenal sebagai pelopor pejuang subuh gabungan se-Jabodetabek. Jadi hadirin sekalian,
Untuk Jabodetabek, insya Allah setiap kecamatan sudah ada subuh gabungannya tiap Ahad, setiap subuh Ahad. Ya, tentunya itu adalah peran serta silaturahmi antara kolaborasi antara ulama dan masyarakat sekitar kecamatan. Kalau IKM rasa-rasanya berat Pak, ya, karena maaf ya masjidnya pun berjauhan. Ya walaupun saya di Kecamatan Jatinegara nih, itu memang sudah 20 tahun Pak, sudah lebih dari 22 tahun. Jadi maksud saya untuk IKM saya rasa untuk untuk diterapkan subuh gabungan rasa-rasanya berat. Kecuali masyarakat Pak, masyarakat sekitar itu mudah sekali mengajaknya, gitu. Itu aja Pak, ya sekedar pengalaman, men-share pengalaman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wa thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Artinya Bapak Ibu kalau untuk sholat subuh berjamaah mungkin daki rumah masing-masing selana. Oke, baik. Ya, kita lanjut. Tadi ada pertanyaan masalah kurban ya. Baik, kita selesaikan cik-cik lu Bu. Sebentar Bu. Masalah kurban kok ada DPC yang mampu, adonan indah. Tapi kembali kita tanyakan ke pengurus DPC dan Adolsiko. Ke DPC yang hadir, kira-kira sanggup ndak awak madogan kurban go? DPC tidak sanggup. DPD berarti DPW. DPD. Baik, mungkin enggak? Kira-kira awak seluruhnya sepakat enggak DPD atau DPW? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, kita ini rapat kerja wilayah DKI Jakarta. Program yang kita bahas adalah program DKI Jakarta. Pada saat kita bahas program DKI Jakarta, mungkin saja ada usulan yang tidak tepat untuk di DKI, di drop dan dikembangkan. Kira-kira seperti itu. Contoh begini, kurban, apakah harus DPW? Harus DPW, ini rakerwil kok. Soal nanti DPW mendrop ke bawah nomor 2. Jadi jangan dibuang ke DPD dan DPC. Ini rapat kerja wilayah. Tolong diluruskan Pak, ya, tolong diluruskan. Pimpinan sidang tolong tegas Pak. Pimpinan sidang. Ya, baik, supaya jangan berkembang kian kamari. Baik, ini program DPW dan kita bahas satu persatu. Tadi pengujian bulanan, DPW akan mensupport DPD untuk pengajian bulanan. Kemudian untuk kurban, DPW akan mengadakan kurban dengan mengajak seluruh DPD dan DPC nantinya. Ya, baik, kita sepakati. Kita sepakati. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gustal, saya sangat sepakat dengan Pak Nosri. Bapak Ibu sekalian, kita jangan hari ini kita membuat program strategis. Kita hanya wilayah akan mengkoordinir seluruh DPD dan DPC. Jangan kita terjebak di sini membahas hal-hal teknis. Berharapan kita lebih strategi. Seperti tadi pengantar, saya lebih cenderung ini nggak dipecah per kegiatan itu, dibuat secara substansi saja. Yang kedua, yang strategisnya adalah peran DPW itu yang menyangkut di DKI Jakarta, tidak di sektor-sektor DPC-PD. Itu adalah tugas. Saya kira apapun kegiatannya, ini harus lebih mencerminkan sebagai kepemimpinan di DKI Jakarta. Ya, mungkin saya contoh. Tadi di pengantar kita ada penjelasan tentang pemilu. Ini maaf agak sedikit. Itu strategisnya apa target kita, bahwa dalam pemilu nanti kita harus bagaimana mengalokasikan pemilu itu untuk kepentingan
masyarakat Minang atau menggolkan calon-calon dari DPRD. Saya kira tambah saja. Jadi saya izin, mohon maaf, tolong kita tidak terjebak misalnya teknik, kata korban segala macam. Saya kira adalah bagian tugas-tugas DPC dan DPD yang begini. Nanti adalah dukungannya adalah dari DPW. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gusnal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Berarti apakah kita setuju program DPWK ditambahkan dengan kurban setiap tahunnya? Setuju? Baik, duo tambah Ciliwa. Tadi ada pertanyaan, baik ini di sektor agama kok ada pertanyaan, itulah selesai. Cuman tadi yang ditanyakan itu adalah masalah zakat. Zakatnya zakat mal, Bu. Zakat mal, dan insya Allah nanti itu Ketua DPW IKM DKI dan bersama pengurus akan mengurus legalitas tentang badan amil zakat. Insya Allah. Baik, mungkin kita masuk ke program kedua, yaitu sektor organisasi, kader, dan keanggotaan. Siapa pada? Oke lah. Baik, terkait program keagamaan kita sudah selesaikan, sudah kita sepakati berapa poin tadi ya. Nah, ini kita masuk ke masalah organisasi. Nah, sebelum ke sini ada yang sedikit saya mau kembangkan supaya kita semangat ini ya. Ini kita harus menghasilkan ada hal-hal yang baru lah, kira-kira begitu. Yang salah satunya sempat dibahas dalam juga rapat pleno. Yang pertama terkait karena kita sudah masuk ke organisasi, ini perlu beberapa di anggaran dasar rumah tangga yang harus kita buat rekomendasi untuk Munas nanti. Kenapa saya sampaikan begitu? Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah forumnya di Munas, tingkat nasional nanti. Cuman kita karena sudah rapat kerja dan tidak menghasilkan apa-apa di sini, untuk rekomendasi itu sangat disayangkan. Nah, untuk itu saya berpendapat kalau bisa berapa poin-poin yang ada di anggaran dasar ini kita punya waktu enggak? Nah, ini saya perlu tanya Pak Ketua ini, apakah kita rapat pleno ini terakhir habis di sini? Apakah ada finalnya untuk merumuskan rekomendasi nantinya? Ini perlu Pak Ketua jelaskan ini supaya kalau memang di sini selesainya, nah ini kita nggak bisa berbuat banyak ini terkait rekomendasi yang akan kita sampaikan poin-poin di Munas nanti. Kenapa kita berharap rapat kerja wilayah kita DPW DKI ini menjadi contoh untuk daerah-daerah lain, itu maksud saya. Contoh diantaranya, ya. Ini saya harus buka di sini, kalau enggak ada terlihat perubahan gitu. Contoh di apa namanya? Kita sudah Pak Sejen sendiri dulu pernah menyampaikan terkait jabatan, tidak boleh rangkap jabatan, ya. Ini contohnya. Nah, sedang kita lihat sekarang ini berkembang, ada berapa pengurus yang merangkap jabatan. Nah, ini poinnya, intinya ini harus kita rubah. Nah, ini supaya organisasi ini etikanya berjalan nanti. Itu satu. Kalau ini saya kembangkan ini supaya kita agak sedikit ada semangat gitu. Nah, itu kemudian masalah program. Saya tambahkan sedikit program. Ini program yang tadi masalah keagamaan. Nah, saya beri keinginan, ingin saya sampaikan di forum ini, karena kita ini orang Minang IKM, pada umumnya pedagang, coba dimunculkan program ekonominya gitu. Nah, masing-masing daerah DPD mungkin mempunyai ada pemikiran apa seperti di pasar apa, munculkan itu. Nah, ini supaya kita DPW bisa apa namanya, apalagi ketua kita ini pejabat
Pemda DKI. Nah ini supaya kebesaran IKM terlihat di situ. Secara ekonomi ada arah kita untuk melindungi warga kita dari sisi membangun ekonominya. Gitu Pak Ketua. Ini yang saya harapkan mungkin di sini belum muncul, saya munculkan. Jadi kalau terkait masalah waktu, makanya saya kembali kepada Pak Ketua Pak Damilus. Apakah pleno cukup selesai di sini? Kalau memang masih ada pleno besok, biarkan daerah membuat program masing-masing unggulan daerahnya masing-masing akan disampaikan di pleno terakhir, pleno kedua atau berapa. Nah itulah rekomendasi untuk yang kita lanjutkan untuk program tahun selanjutnya. Dan masalah. Interupsi Ketua. Ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya lebih cenderung karena sudah dibahas juga beberapa kali oleh tim SC yang semuanya berdiri duduk di depan tersebut. Karena di sini kita sudah membaca nih urutannya, biar kita nggak lari kemana-mana dulu, termasuk rekomendasi. Ya nanti mungkin belakangan atau bagaimana. Sekarang kita masuk poin kedua, sektor organisasi, kader dan keanggotaan. Kita di sini aja kita bahas dulu. Ya, kalau nanti forum itu menginginkan apapun itu berkembang sampai nanti malam atau besok atau bagaimanapun, silahkan saja forum menginginkan. Namun karena kita udah ada urutannya di sini, ya urutan saja gitu. Yang dibahas itu sesuai dengan urutan. Kalau sekarang urutan kedua, sektor organisasi, kader dan keanggotaan. Ini saja, kita bahas ini saja. Ya, silakan. Ya setuju Pak Is. Maksud saya di sini saya munculkan dulu ya program ekonominya ya. Mungkin kawan-kawan, makanya saya tanyakan tadi apakah pleno, karena tata tertib kita belum terlihat berapa kali pleno kita. Karena kalau rapat program itu masing-masing daerah mungkin punya program, munculkan, nanti kita putuskan di pleno terakhir. Nah ini kan saya jawab, kita kan belum ada jadwal untuk itu, makanya saya tanyakan. Kalau memang ada, ini saya munculkan dulu, kiranya DPD peserta bisa membahas itu. Nah jadi kalau memang sudah cukup aja di sini, nggak mungkin kita bicara banyak, ya apa saja yang ada di sini aja. Gitu maksud saya Pak Ketua. Jadi kalau memang ada keinginan merubah kondisi-kondisi atau merekomendasikan untuk anggaran rumah tangga nanti, memang kita harus ada perlu waktu. Nah untuk itu itu saja yang saya kembangkan. Saya arahkan kembali kepada Pak Ketua Pak Damilus. Silakan. Jadi begini, terima kasih Pak. Jadi kita bahas dulu sektor OKK ini. Ini terakhir ada rekomendasi, jadi kita pisah. Nah sekarang untuk sektor organisasi kader dan keanggotaan, mendorong percepatan pelantikan DPD dan DPC. Setuju nggak tuh? Sebentar, ada intrusi. Baik, terima kasih. Izin Pak pimpinan sidang dan juga kepada peserta Rakerwil pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin, saya salah satu bagian daripada SC yang ada di depan. Kemudian program-program ini memang kita yang buat. Saya sependapat juga dengan Pak Is Nardi. Tetapi sini saya punya usul. Makanya kita disampaikan oleh Pak Indrayani tadi itu coba ditawarkan. Jadi Bapak Ibu membaca urutan-urutan ini, apakah pertanyaan saya setuju atau tidak? Kalau saya pribadi bagian daripada EC ini, saya lebih cenderungnya urutannya itu yang di poin butir C. Ya. Pemantapan struktur organisasi dan personil pengurus di setiap jenjang kepengurusan, termasuk menurut saya, termasuk di DPW sendiri kan gitu. Maksud saya gini, jadi tidak ada lagi
pengurus yang ada sekarang ini pindah sana pindah sini. Itu dulu. Itu menurut saya, mohon izin. Nah, baru nanti kalau seandainya ini sudah disepakati, baru lanjut ke bisa saja mendorong percepatan pelantikan DPC dan DPD dan DPC. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, urutan yang ada di sini sepakat enggak? Tolong dipahami dulu, mohon dibaca. Kalau sudah sepakat, ya berarti apa yang disampaikan tadi Pak Dal, cek satu persatu. Apakah kita lanjut mendorong percepatan pelantikan? Seperti itu. Jadi saya sendiri bagian dari SC lebih mantap dulu itu di poin butir C, pemantapan struktur organisasi dan personal pengurus di setiap jenjang, termasuk yang di DPW sendiri. Seperti itu Pak. Padahal terima kasih. Oke, jadi mengingat waktu nih, kita hajar dulu nih di sektor OKK. Kita per pasal aja. Mendorong percepatan pelantikan DPD dan DPC, itu kan gampang dicapai ya? Setuju ya? Setuju? Ya mendorong doang, ya nggak susah lah mendorong. Oke. Kemudian pendataan URA IKM melalui DPC menggunakan formulir A1 dan pembuatan KTA bagi yang berminat. KTA bagi yang berminat. Kalau pendataan A1 memang di DPC. Ini udah jalan kan ya, nggak ada masalah kan ya? Tapi ada kemungkinan DPP mengembangkan Android, aplikasi Android dan website ya. Tapi itu urusan DPP lah itu. B oke ya? Nggak ada masalah kan? Iya silakan. Wah kalau diwajibkan, wah ayo Bu. Aduh anak namu apa? Kado biaya Bu. Kalau pendataan A1-nya wajib, tapi kalau kartu anggotanya jangan dipaso, bayo. Berminat aja. Jadi saya minta lagi, kasih mic gitu. Ini yang bagi yang berminat gitu. Kenapa harus pakai yang berminat gitu? Karena segala sesuatu kita masuk ke dalam satu organisasi apapun itu ada kartu anggotanya, kartu tanda anggota. Kenapa ada kartu anggota? Ya kita menandakan bahwa kita memang kita memang itu bukti kita jadi anggota itu, anggota organisasi itu gitu loh. Kenapa harus ada yang berminat? Ada biayanya. Loh memang dimanapun semuanya ada biayanya. Masuk ke organisasi, ini ke organisasi sosial, memang itu ada ininya, ada berminat hapus. Usulannya yang tidak hanya yang berminat gitu loh, memang ada. Iya. Oke Bu, suara Ibu udah kami dengar. Saya ulang lagi nih. Kalau penataan anggota IKM melalui DPC, oke ya. Pembuatan KTA bagi yang berminat hapus. Setuju tidak? Nah, itu ada Pak Herman tuh. Nah, silakan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pimpinan menanggapi sekitar apa yang tertulis di poin pendataan warga IKM B ya melalui DPC menggunakan publik A1 dan pembuatan KTA bagi yang berminat. Nah, sebetulnya kalau menurut pada PU udah mantap, udah betul. Kenapa sebab IKM itu tidak sama dengan organisasi lain. Secara yang namanya IKM itu Ikatan Keluarga Minang. Artinya
seluruh orang Minang yang ada di DKI itu adalah kita anggap sebagai anggota IKM. Jabak ke sebelah kau nak berkata dengan IKM baik kan kau apa? Jadi dia dengan IKM, jangan ibu kawat beko. Jadi itu yang dimaksud. Jadi kalau seandainya bagian berminat, silakan. Udah benar, udah betul itu. Sebab itu nama sobok di kami. Yang bos sendiri bahasa sobok itu banyak karena mau kakak di Jakarta Timur. Paling banyak bahasa sobok nama itu. Jangan ada kaitan dengan IKM itu. Itu penelaahannya. Artinya maksudnya tidak wajib KTA. Tetapi kalau bisa kita haruskan, tidak masalah. Tapi tidak terlalu kare. Kalau bisa bikinlah kartu itu, tapi jangan dipakai. Sebab yang namanya IKM, kita yang menemukan IKM tadi sudah menganggap seluruh orang Minang yang ada di perantauan itu adalah keluarga Minang seluruhnya. Dan nanti mereka kalau seandainya kita bilang oh abang ada kartu enggak, itu nanti akan marah mereka. Akan jadi blunder nanti IKM. Itu kira-kira penjabaran dari kami, benar atau tidak itu terserah kepada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Durun Sawit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Durun Sawit, Agus Sri Said. Jadi menanggapi Pak tentang yang poin B ya. Kita ada pengalaman beberapa saat yang lalu, Bapak Sekjen mendatangi kita DPC tentang pendataan anggota dengan mendata dengan A1, embel-embelnya kita akan mendapatkan kartu anggota yang disponsori oleh BRI, tidak salah, gitu, salah satu bank. Di sini saya memang mempertanyakan kepada beliau, apakah ini telah melalui keputusan DPP, DPW, DPD, gitu kan? Karena kalau dari DPP langsung kepada DPC, ini sebenarnya tidak baik. Gitu. Cobalah DPW dikonsultasikan, DPW membuat surat, kan? Terus ditujukan kepada DPD. Untuk pelaksanaannya, ya tentu DPC. Atau nanti kalau kita buat ranting gitu kan. Nah, tapi tiba di masalah ini memang kita agak sedikit kesulitan, ya kan? Kita harus mendatangin orang, padahal kita tidak punya biaya untuk itu. Jadi mendata, akhirnya itu kurang terlaksana dengan baik. Niatnya bagus, ya kan? Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPW tadi, bahwa kita mendata anggota, memang satu organisasi itu harus ada anggotanya yang terdata. Kalau tidak, ya itu kita komplit saja, gitu kan? Anggota kita ini banyak, tapi mana daftar anggota kita? Ditanya semua orang mana? Semua orang Padang. Ya semua orang Padang, tapi tidak terdaftar, ya kan? Ini memang perlu ada pendaftarannya. Ada satu alamat, satu orang, satu alamat, gitu kan? Nah, bagi saya tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPW bahwa kita akan masuk dengan aplikasi, ya kan, pendaftaran, ya. Usulan saya, ya dengan melihat kepentingan tadi, Ketua DPW dengan Pak Bilu tadi, KPU ya, memang kita harus mempermudah ini, ya kan, dengan aplikasi. Oke. Kan, aplikasi. Ya. Jadi saya berkeinginan sebagai ketua DPC, saya tahu jumlah anggota saya di kecamatan sekian. Saya tidak ngawur, gitu kan? Ya. Bahasa saya harus jelas. Terima kasih. Kami tangkap Pak. Jadi kalau pendataan warga ini harus wajib. Karena ini yang paling krusial bagi sebuah IKM. Karena Ketum juga sering memberikan statement database. Database ini asal dari pendataan ini. Nah cuma metodenya gimana? Apakah melalui aplikasi atau manual?
Aplikasi lagi disusun oleh DPP. Berarti kalau gitu, kalau aplikasi itu sifatnya mendorong pendataan melalui aplikasi, boleh kita tulis ini mendorong, ya kan? Usul Pak. Ya silakan Pak. Sebenarnya sudah disebut barusan, pendataan warga IKM melalui DPC menggunakan formulir A1 final sudah mungkin setuju kita. Tetapi di sini pembuatan KTA bagi yang berminat, ini kalimatnya aja yang mungkin yang ada sumir nih. Bagi yang berminatnya ini kelihatannya kalimatnya bagi kuping kita kurang mantap gitu ya. Gimana kalau kalimatnya kita rubah? Mendorong pengurus DPC, DPD dan DPW untuk setiap anggotanya mempunyai kartu anggota. Mendorong, jangan berminat. Ya. Jangan disebutkan bagi yang berminat, kayaknya apa gitu ya. Gitu aja Pak Ketua, silakan. Gimana, setuju mendorong? Oh, ada lagi belakang tuh. Ya, silakan. Waduh, wajib. Ya, wajib ya, oke, silakan. Ya, wajib ya. Silakan. Interupsi pimpinan. Terkait yang telah dibahas dari tadi, untuk masalah pendataan itu udah aturan dari DPP. Yang perlu yang kita sepakati, karena kita ini Rakerwil, tentu kita perlu kesepakatan. Jangan sebagai istilah yang disampaikan tadi salah satu dari pimpinan kita, ini adalah Raker DPW. Jadi jangan cuma seperti DPP membuat suatu kebijakan atau semacam PO segala macam atau edaran, terus DPW seperti yang sampaikan pimpinan tadi, cuman juga melemparkan ke DPD. Jadi kalau bisa di malam ini kita di dalam acara kita ini kita yaitu mensepakati. Contohnya seperti kalau kita merasa di sini semua wajib untuk tentang KTA, mungkin dengan keterbatasan yang ada sekarang di DPP, mungkin DPW bisa mensupport. Seperti yang juga dikeluhkan tadi Dun Sanak gitu dari DPC terkendala dengan biaya, mungkin sebagai kakak kami atau mamak kami di DPW bisa memikirkan atau mensupport secara formula. Jadi bisa kita sepakati kalau memang kita sepakat untuk KTA ini wajib, mungkin tugas dari DPW yang kita minta yaitu memutuskan membantu kita mencarikan formulanya itu. Gimana supaya meringankan kita dalam membuat KTA tersebut. Terima kasih pimpinan. Maksudnya pendataannya dibantu biaya oleh DPW gitu? Jadi kalau istilahnya kalau kita masalah biaya itu kan tentatif pimpinan. Paling istilahnya dari DPW, karena DPW sebagai istilahnya bisa memberikan edukasi lah. Gimana formulanya, cara mencari uangnya apa segala macam gitu. Tapi yang harus kita sepakati itu, apakah dalam satu organisasi itu perlu nggak kita sebagai contohnya kita sebagai warga negara harus ada KTP. Tapi kalau kita seperti yang tadi dari Bapak kita juga ada yang menyarankan tidak usah ada KTA. Buat apa kita ada aturan dalam satu organisasi? Mungkin maksud masukan saya itu aja pimpinan. Mungkin perlu kepastian kita, perlu nggak arahan dari DPW ini untuk buat KTA, jangan dilemparkan ke DPC, DPD. Kalau kita lemparkan ke DPC atau yang seperti kita di utara ya, belum ada DPC, pasti kita tidak senang tidak ada KTA, sebab itu memberatkan kita. Tapi kalau memang itu satu keharusan dalam organisasi IKM ini, mungkin itulah kita minta salah satunya, terutama kita dari DPD Jakarta Utara, membantulah mencarikan solusinya. Solusi itu bukan terkait dengan biaya atau segala macam itu. Terima kasih pimpinan. Jadi kalau kita bicara biaya, minta dukungan dari DPW kayaknya nggak susah. Jadi gini aja deh, daripada lama-lama masalah B ini, pendataan warga KM melalui DPC menggunakan formulir 1 udah oke, ini setuju ini ya. Kemudian mendorong pengurus DPC melakukan pendataan anggota dan pembuatan KTA, setuju ya? Mendorong doang. Mendorong pengurus DPC ya